Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Sari. Saya dari kelas 4B, Prodi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Toha Saifuddin Jambi. Nah, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas salah satu materi dari bangun ruang, yaitu balok. Pada balok ini saya hanya membahas dua subbab materi. Yang pertama itu pengertian daripada balok, dan yang kedua itu unsur-unsur apa saja yang terdapat pada balok. Nah, selanjutnya selamat menyaksikan. Baiklah, kita masuk ke subbab materi yang pertama, yaitu pengertian dari balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh persegi atau persegi panjang sebanyak 3 pasang. Nah, 3 dimensi itu apa? 3 dimensi itu yaitu bangun yang memiliki panjang, lebar, dan volume atau isi. Nah, ini adalah bentuk daripada balok. Ini kita sudah namai A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, penamaannya teratur ya, dari bawah kiri lanjut, nah sampai lanjut lagi dari atas kiri sampai selesai. Salah satu contoh dari balok dalam kita kehidupan itu ini adalah bungkus dari ban motor dalam. Nah, ini bentuknya balok. Bentuk balok ya. Oke, kita ulangin ya tadi ya pengertiannya. Dibentuk oleh tiga pasang persegi atau persegi panjang. Kita cek ya. Nah, 3 pasang. Yang atas itu persegi panjang, pasangannya sama yang bawah. 1. Lanjut, yang depan pasangan sama yang belakang. 2. Dan lanjut lagi yang samping sini itu persegi, pasangannya dengan yang samping juga. Nah, jadi benar dia dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Oke. Kita dilihat. Nah, 3 dimensinya di mana? Nah, dia punya ruang di dalamnya. Nah, ini adalah ruang. Kenapa makanya dia disebut dengan bangun ruang? Karena dia memiliki isi atau volume. Baiklah, mungkin itu saja dari subbab pokok yang pertama, yaitu pengertian dari balok. Selanjutnya kita akan beralih ke subbab pokok yang kedua, yaitu unsur-unsur yang terdapat pada balok. Nah, subbab pokok materi yang kedua itu ada unsur-unsur pada balok. Nah, unsur-unsur pada balok itu ada 6. Yang pertama, titik sudut. Yang kedua, rusuk. Yang ketiga, sisi. Yang keempat, diagonal bidang atau biasa disebut juga diagonal sisi. Yang kelima, diagonal ruang. Dan yang keenam, bidang diagonal. Nah, pasti belum pada tahu kan gimana itu, apa itu titik sudut, rusuk, sisi, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita perlihatkan di gambarnya ya. Nah, yang disebut titik sudut itu apa? Ini sebuah titik-titik yang membentuk balok ini. Nah, titiknya ada titik A, titik B, titik C, titik D, E, F, G, H. Nah, jadi kita tahu udah berapa titik sudutnya? Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Nah, titik sudutnya ada 8. Titik apa aja tadi? A, B, C, D, E, F, G, dan H. Ini titik sudutnya, ada 8. Lanjut, yang kedua itu adalah rusuk. Rusuk itu apa? Nah, rusuk itu adalah yang menghubungkan antar titik sudut tadi. Nah, ini garis yang menghubungkan antar titik sudut tadi. Nah, ini dia. Oke, kalau kita perlihatkan di dalam media ini, tadi titik sudutnya ini ya, ujung lancip-lancip ini. Nah, itu namanya titik sudut. Nah, kalau rusuknya yang mana? Ini. Yang menghubungkan. Nah, lanjut lagi, ini yang menghubungkan itu namanya rusuk. Semuanya ini juga garis yang menghubungkan antar titik sudut.
Nah, kalau kita hitung ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, aduh, betul apa? Nah, kita sudah tahu tadi ya, rusuknya berarti ada 12. Kita tulis ya. 12 rusuk. Apa aja sih? Nah, kita lihat rusuk AB, koma, rusuk BC, koma, rusuk CD, koma, rusuk DA, koma, rusuk EF, koma, rusuk FG, YH, HE, HD, EA, FB, CG, dan CG. Oke, ini dia 6 rusuk yang terdapat pada balok. Oke, unsur-unsur yang ketiga itu ada sisi atau bidang. Nah, sisi atau bidang itu yang mana? Ini dia, persegi yang membentuk sebuah balok tersebut. Seperti sisi A, B, C, D. Nah, itu sebuah satu sisi. Kita lihat di sini. Nah, ini adalah sisi. Ini sisi, ini sisi, ini sisi, ini sisi, dan ini sisi. Ada berapa? Iya, sisinya ada 6. Kita tulis C. Sisi sama dengan 6. Apa aja tadi? A, B, C, D, E, F, G, H, A, D, H, E, B, C, G, F, D, C, G, H, dan A, B, F, E. Nah, inilah sisi-sisi yang terdapat pada balok pada gambar tersebut. Baiklah, lanjut pada unsur-unsur balok yang keempat, yaitu diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, tadi kita sudah ngebahas sisi itu apa ya, sisi itu disebut juga bidang. Nah, sisi itu kan tadi ini. Nah, karena setiap balok memiliki 6 sisi. Nah, diagonal itu apa? Sebelumnya kita akan bahas. Diagonal itu garis yang memotong. Kalau ini kalau ini kan diagonal bidang, maka garis yang memotong garis yang memotong pada suatu bidang. Nah, pada suatu bidang atau sisi. Itu adalah pengertian dari diagonal bidang. Kita kasih contoh ya. Dari E ke C. Nah, itu salah satu contoh daripada diagonal bidang. Lanjut H ke F. Oke. Nah, karena kita di sini sudah melihat satu sisi itu meliputi 2 diagonal bidang. Karena dia memiliki 6 sisi, maka kita bisa simpulkan bahwasanya balok memiliki 12 diagonal bidang. Kita kalau dilihat, kalau di sini itu dari titik sudut ini sampai titik sudut ujung. Nah, itu disebut diagonal karena dia hanya memotong satu sisi saja. Jadi diagonal bidangnya ada 12. Apa saja? AC, BD, BG, CF, FH,
GE, CH, DG, AH, dan AHED 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dan selanjutnya DG dan CH. Oke, pas 12 ya. Lanjutnya kita masuk ke unsur-unsur yang kelima, yaitu diagonal ruang. Nah, kalau tadi diagonal bidang itu yang garis yang memotong suatu bidang. Kalau ini diagonal ruang berarti garis yang memotong ruang. Nah, jadi begini. Jadi dia dari titik A, dia memotong ruang ke titik G. Nah, kalau kita lihat langsung di sini, oke, dari sini dia langsung memotong ke ujung sana. Kita lihat ya. Nah, ini kubus yang sudah saya belah tadi, sudah saya keluarkan atasnya. Jadi diagonal ruang itu saya contohkan, saya kasih tahu bagaimana. Jadi dia itu dari titik sudut bidang yang satu ke titik sudut yang lain. Nah, di sini titik sudut yang ini di atas, yang ini di bawah, karena dia memotong antar ruang. Jadi seperti ini. Nah, ini 1, 2. Oke, lanjut lagi yang atas 3, 4. Nah, begitu. Itulah diagonal ruang. Baiklah, tadi kita sudah hitung ya diagonal ruangnya ada berapa. Kita lihat lagi ya. 1, 2, lanjut gantian, 3, ini 4. Nah, jadi pada sebuah balok itu memiliki 4 diagonal ruang. Apa saja? Kita lihat ya. Yang pertama itu ada AG, kedua EC, yang ketiga ada HB, yang keempat ada FD. Nah, ini dia diagonal ruang pada sebuah balok. Selanjutnya yang terakhir yaitu bidang diagonal. Nah, kalau tadi kan diagonal bidang, kalau ini bidang diagonal. Kalau tadi itu kalau diagonal bidang, diagonal saja berarti itu titik. Kalau bidang diagonal berarti suatu bidang. Nah, bidang diagonal itu ada apa? Jadi ini sebuah bidang yang tadi saya copot, saya gunting. Nah, bidang diagonal itu seperti ini. Nah, dari sini, dari rusuk bawah dimerengkan sampai ke rusuk paling atas ini. Lanjut lagi sebelah sini. 1, 2. Lanjut lagi yang ini. Ini harus sama ya. Ini karena kondisi rusuk ininya kecil. 3. Selanjutnya 4. Lanjutnya lagi sebelah sini. Nah, ini juga diagonal. Ini juga bidang diagonal. Ini 5. Ini 6. Nah, jadi di dalam sebuah balok itu ada 6 bidang diagonal. Sama dengan 6. Oke. Yang pertama itu ADFG. Yang kedua BCHE. Yang ketiga ABGH. Yang keempat CDEF. Yang kelima itu AEGC, dan yang keenam ada BFHD. Oke. Nah, ini dia bidang diagonalnya tadi ada 6.
Oke, sudah jelas. Bisa dicek kembali pada gambarnya yang tadi ya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.